दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं। Endai, di sini saya akan wawancara Bu Endai tentang kasus yang saya temui di LMS. Di sini saya ambil kasus 4 dan saya akan mewawancarai rekan sejawat saya yaitu Bu Endai. Di sini kasusnya adalah ada seorang guru yang bernama Pak Budiman, guru SMP kelas 8. Nah, ketika Pak Budiman belajar bersama muridnya di kelas pada jam pertama, tiba-tiba orang tua dari salah satu siswa yang bernama Abdul di kelas 8 datang dan kemudian Pak Anwar namanya, Pak Anwar ini mengacungkan parang di depan kelas sambil berteriak memanggil Abdul agar ikut pulang untuk memanen ikan di tambak. Nah, posisi ibu di sini Pak Budiman itu sedang belajar. Nah, pertanyaannya, apa yang akan ibu lakukan bila ibu berada di posisi sebagai Pak Budiman? Oke, coba jawab ya Miss ya. Baiklah, sebagai Pak Budiman saat itu saya berusaha untuk awal-awal saya panik, tapi kemudian saya akan berusaha untuk mengendalikan diri dan berusaha memahami posisi Pak Anwar saat itu. Artinya ketika itu Pak Anwar butuh bantuan tenaga anaknya untuk memanen ikan di kolam ikannya. Tapi sebagai guru juga saat mengajar di jam pertama dan melihat kondisi anak-anak murid saya takut, awal-awalnya saya akan ajak Pak Anwar untuk keluar kelas, coba berdialog dengan Pak Anwar, menyampaikan tentang gimana baiknya sikap yang harus diambil saya dan juga sikap yang harus ditunjukkan Pak Anwar. Tapi saya akan lebih cenderung untuk bagaimana mencoba untuk apa tuh Bu namanya Bu? Membujuk? No, tidak. Cari posisi tawar, bikin kesepakatan. Bikin kesepakatan dengan Pak Anwar. Misalnya dalam kondisi marah tersebut akan lebih sulit mengendalikan Pak Anwar ya. Tapi saya coba untuk Pak Anwar meredam sedikit kemarahannya, misalkan dengan cara menawarkan ketika anak ini sekolah seharusnya dia jadi waktunya itu milik dia untuk belajar di sekolah. Tetapi ternyata kondisinya Pak Anwar memaksa dia untuk pulang, maka saya berikan penawaran kepada Pak Anwar memberikan kesempatan belajar bagi Abdul selama setengah jam pelajaran. Artinya kalau misalkan dia masuk baru jam 7 pagi, pulang jam 2 misalnya. Jam 2 siang, maka diambil waktu tengah-tengahnya biar Abdul bisa untuk ikut panen dengan orang tuanya juga. Artinya dia belajar separuh hari dan ikut membantu orang tuanya panen ikan selama setengah hari berikutnya. Itu kira-kira. Jadi keputusan ibu berdialog dulu dengan Pak Anwar, kemudian memberi kesempatan Abdul untuk belajar setengah hari, kemudian ikut memanen ikan. Tapi posisinya dalam kasus Abdul itu tidak mau pulang, dia tetap mau di sekolah. Bagaimana sikap ibu? Ya, berikan pemahaman kepada anak, orang tuanya butuh dia, dan dia pun juga harus patuh pada orang tuanya. Dalam posisi yang sama, meskipun di sekolah saat itu guru sebagai orang tua siswa, guru yang menguasai siswa, tapi kita pun harus mengajarkan, jangan lupa mengajarkan etika kepada anak, bagaimana cara dia patuh kepada orang tuanya. Jadi, karena kan gak ada pilihan lain ya, Pak Anwarnya maksa nih. Jadi gitu. Belajar setengah hari untuk Abdul belajar ya. Setengah hari. Ada apa ya? Izin khusus. Ada izin khusus. Oke. Itu pendapat ibu ya. Nah, lalu dampak terhadap diri ibu atas kedatangan Pak Anwar ke kelas apa? Kira-kira ada nggak dampaknya? Pasti ada. Melihat kehadiran Pak Anwar yang secara tiba-tiba dengan ekspresi marah bawa parang. Selain saya juga merasakan terkejut, anak-anak pasti panik, pasti kaget. Tapi satu hal yang perlu diingatkan pada anak-anak adalah bahwa bagaimana menjaga sikap, menjaga etika, sehingga
dalam kasus tadi saya menganggap Pak Anwar terlalu arogan. Tapi juga perlu disadari kenapa beliau seperti itu. Tolong dipahami apakah beliau memang sebenarnya paham dengan etika, tata caranya memahami peraturan di sekolah ataupun tidak. Kalaupun beliau tidak paham, kita maklumi karena posisi beliau tidak paham. Tapi seandainya beliau paham dengan peraturan sekolah, dengan apa yang sudah jadi kesepakatan sekolah, maka kita anggap tindakannya agak sedikit di luar batas, dan itu tidak boleh. Memberikan pemahaman kepada siswa bahwa kalian harus berkomunikasi dengan baik, ngobrol dengan orang tua baik-baik pada saat orang tua ada perlu di rumah, di waktu kalian sedang sekolah. Dengan dialog, yakin orang tua akan lebih memahami apa yang anaknya mau dan sampaikan. Baik, kembali ke keputusan Ibu tadi ya yang memberi izin khusus, dan Ibu mengajak Pak Abdul untuk keluar kelas dulu kan untuk menetralisir murid di kelas. Kira-kira Ibu akan meminta bantuan orang lain tidak untuk berdialog dengan Pak Anwar, atau hanya Ibu aja yang menghadapi Pak Anwar? Saya pikir kalau kondisinya masih memungkinkan saya hadapi langsung saja nggak apa-apa, tanpa bantuan orang lain. Kecuali misalnya ya, Pak Anwarnya tetap memaksa dan mengeluarkan perilaku-perilaku yang tidak layak lagi, mungkin saya akan bantuan orang lain. Selagi Pak Anwarnya masih bisa saya kontrol sikap dan kelakuannya, saya bisa handle sendiri. Baik, jadi keputusannya Ibu memberikan kesempatan pada Abdul untuk belajar setengah hari, kemudian mengizinkan Abdul untuk pulang dengan ayahnya untuk memanen ikan di tambak. Oke, demikian wawancara saya dengan Bu Endai, dan keputusan yang diambil oleh Bu Endai cukup bijak sekali ya. Jadi intinya seorang guru harus tetap memprioritaskan apa yang terbaik buat muridnya dan tidak merusak hubungan dengan orang tua murid. Demikian wawancara kami. Terima kasih Bunda atas waktunya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.